大帅，有个孩子前来投军。大帅，大帅，请大帅收留我。往后应该少造杀孽为念。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah alur cerita film terbaru yang berjudul Blossom. Seperti apa ceritanya? Kita akan segera menuju ke alur ceritanya. Tapi bagi teman-teman semua yang belum subscribe di channel Bang Sen, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video Bang Sen yang baru. Dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang jenderal bernama Song Mo. Dia tengah menyandra seorang putra mahkota. Ternyata Song Mo ini sedang menuntut keadilan bagi pamannya, di mana pamannya adalah seorang jenderal yang paling setia. Namun sayangnya pamannya itu dianggap berkhianat, kemudian mendapatkan hukuman mati. Song Mo tidak terima, dia ingin menuntut keadilan bagi pamannya. Akan tetapi yang mengejutkan, putra mahkota itu mengatakan bahwa Song Mo telah membalas dendam pada orang yang salah. Dia malah membantu Pangeran Seng merebut tahta. Setelah mengatakan seperti itu, tiba-tiba putra mahkota ini berlari dan kemudian bunuh diri. Dia masih mengatakan lebih baik mati daripada harus menyerah kepada pemberontak. Setelah kematian putra mahkota, Song Mo ini menjadi tidak tenang karena sebelumnya putra mahkota ini mengatakan bahwa dirinya membalas dendam terhadap orang yang salah. Dia berpikir jangan-jangan dia memang salah membalas dendam. Tak berselang lama, seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa dirinya telah berhasil menemukan giok kekaisaran, di mana giok kekaisaran ini menjadi syarat jika seseorang ingin naik tahta. Sementara itu, di tempat lain yaitu di kediaman Adipati Jining yaitu Wei Tingyu. Wei Tingyu ini menghukum pelayannya yang mencuri barang-barang dan akan melarikan diri setelah pelayan ini mendengar bahwa Song Mo akan memberontak. Suasana benar-benar ketakutan dan mencekam. Semuanya takut terhadap Song Mo, apalagi ketika mendengar bahwa Song Mo menuju ke kota itu. Mereka pun akhirnya menutup pintu rapat-rapat dan memasang pengamanan berlapis. Sementara itu, Song Mo tengah memimpin pasukannya menuju istana. Dia ingin bertemu dengan Raja Seng, tetapi itu segera dihentikan oleh Kasim Wangge. Kasim ini awalnya mengucapkan selamat kepada Song Mo karena telah berhasil memberontak dan akan menjadikan Pangeran Seng seorang kaisar. Namun Song Mo dengan tegas mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk menjadikan siapapun menjadi seorang kaisar. Dia hanya ingin menuntut keadilan bagi pamannya, di mana pamannya ini dianggap memberontak setelah melakukan tugas menjaga perbatasan. Dia meminta bertemu dengan Raja Seng dan mendesak agar Raja Seng memulihkan nama baik pamannya. Dia tidak akan memberikan giok kekaisaran kepada Raja Seng sebelum Raja Seng bersedia menemuinya. Akan tetapi Kasim Wangge ini mengatakan bahwa dirinya akan mencari hari yang baik untuk mempertemukan Jenderal Song dengan Pangeran Seng. Yang penting hari ini Jenderal Song bersedia menyerahkan giok kekaisaran kepadanya dan segera menjadikan Pangeran Seng menjadi seorang kaisar. Mendengar itu Jenderal Song Mo ini sudah curiga bahwa dia hanya akan diperalat saja. Akhirnya dia tidak akan pernah memberikan giok kekaisaran itu sebelum Raja Seng bersedia menemuinya, kemudian mengumumkan nama baik bagi pamannya. Dia pun akhirnya menarik seluruh pasukannya untuk berpindah keluar ibu kota dan akibatnya Raja Seng tidak berhasil naik tahta dan kekacauan pun terjadi di mana-mana. Sim berpindah ke kediaman Adipati Wei Tingyu, di mana Adipati Wei Tingyu ini sangat ketakutan sehingga dia mengurung diri dan tidak berani keluar.
dia menjadikan istrinya yang sakit sebagai alasan bahwa dirinya tidak keluar karena dia menjaga istrinya yang sedang sakit. Istrinya memang sakit, namun ternyata Adipati Wetengyu ini sama sekali tidak memperdulikan istrinya yang sedang sakit. Bahkan selama ini tugas-tugas keluarga selalu dibebankan oleh istrinya, meskipun kondisi istrinya ternyata juga sudah parah. Penderitaan Nyonya Duso ini semakin lengkap ketika suatu hari dia melihat suaminya sedang bermesraan di dapur dengan adiknya sendiri. Adiknya ini bernama Doming, dia satu ayah lain ibu. Dia tidak pernah menyangka jika adiknya juga suaminya mempunyai perilaku semacam itu. Namun pada akhirnya dia juga menyadari bahwa kondisi tubuhnya semakin parah. Kemungkinan besar dia juga tidak akan bertahan lama lagi. Dia hanya berharap dia akan segera mati. Yang ada di pikiran perempuan ini, kalau dia mati maka suaminya bisa menikahi adiknya secara resmi. Itu berarti hubungan keluarga suaminya dengan keluarganya masih terjalin sampai turun-temurun. Dia pun kemudian mengajak Bibi Tau pergi, namun secara tidak terduga dia mendengar pembicaraan adiknya bahwa kematian ibunya ternyata disebabkan hubungan ibu tirinya dengan ayahnya. Mendengar itu dia pun langsung marah, dia pun langsung mendobrak pintu itu. Kedua pasangan mesum ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika Nyonya Duso ini membakar pakaian mereka. Keduanya pun tidak berani keluar karena mereka tidak menggunakan pakaian luar. Di depan semua orang, dia kemudian mengumumkan hubungan perzinahan suaminya dengan adik tirinya. Dia juga mengatakan bahwa mulai hari ini dia bukan lagi Nyonya Adipati Wetengyu. Dia memutuskan seluruh hubungan antara dia dan suaminya. Dengan perasaan yang sangat kecewa, dia bermaksud pulang ke rumah orang tuanya. Namun sepanjang perjalanan dia melihat orang-orang telah mati, melihat para pengungsi akibat pertempuran pemberontakan Jenderal Songmo. Malam semakin larut, Nyonya Duso ini kemudian memacu keretanya untuk pulang ke kampung halamannya. Namun di tengah jalan secara tidak sengaja, kereta itu hampir menabrak seorang bocah hingga kereta itu kehilangan kendali kemudian terbalik. Untung saja Jenderal Songmo yang sedang lewat di tempat itu, dia pun secara refleks kemudian menolong Nyonya Duso. Melihat bocah yang hampir tertabrak kereta itu menangis, Songmo pun menghampiri bocah itu. Dia menakut-nakutinya, jika menangis terus maka Jenderal Songmo akan segera datang. Mendengar itu bocah itu ketakutan, dia pun akhirnya terdiam, dia kemudian pergi. Tak berselang lama seorang biksu datang, dia adalah biksu Yuantong. Dia datang untuk menasihati Songmo agar berhenti membunuh lagi. Mendengar itu Songmo tidak berkomentar. Dan seorang bawahan melaporkan bahwa kereta yang dibawa Nyonya itu adalah keretanya Adipati Wetengyu. Bersamaan dengan itu, Nyonya Duso pun terlihat batuk-batuk. Melihat itu, Biksu Yuantong pun segera memeriksa nadi Nyonya Duso. Dia menemukan bahwa Nyonya ini mempunyai penyakit yang sangat berbahaya. Dia kemudian meminta agar Nyonya Duso masuk ke dalam kuil untuk berlindung dari udara dingin. Songmo pun segera memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki kereta itu. Dia meminta agar seluruh anak buahnya mengantar Nyonya Duso sampai masuk ke dalam kuil. Ketika mereka sudah berada di dalam kuil, Songmo yang masih curiga dengan Nona Duso ini, dia pun bertanya, mengapa Nyonya Adipati harus pergi saat situasi sedang kacau dan Nyonya sendiri juga sedang sakit parah. Meski tak pantas diceritakan, namun dia pun tetap bercerita karena jika dia tidak bercerita, maka itu akan dianggap sebagai mata-mata. Mendengar cerita itu, Songmo merasa bersimpati.
Namun tiba-tiba dia batuk-batuk, ternyata dia juga menderita sakit parah. Songmo pun kemudian berjanji bahwa esok hari pasukannya akan mengantarkan Nona Duso sampai ke kampung halamannya. Namun tiba-tiba Biksu Yuantong mengatakan bahwa mereka berdua ada hubungan sebab akibat. Tiba-tiba di luar kuil, pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Kasim Wangge juga Wen Tiao sudah mengepung tempat itu. Adipati Wen Tiao ini menuduh bahwa istrinya telah berkolusi dengan Songmo. Dia sudah mendapatkan perintah dari Raja Seng untuk membunuh kedua orang itu. Kasim Wangge segera meminta agar Songmo segera menyerahkan segel giok kekaisaran, kemudian bunuh diri. Dan jika dia bunuh diri, maka Raja Seng akan membiarkan jasad Songmo. Namun jika dia tidak mau menyerahkan segel itu, dia akan menghancurkan seluruh tubuh Songmo sampai hancur berkeping-keping. Songmo tidak sudi menyerahkan segel itu. Dia pun segera memanggil seluruh tentaranya dan bersiap untuk bertempur sampai mati. Melihat situasi yang tidak kondusif, Biksu Yuantong segera meminta agar Nona Duso ini berlindung di dalam kuil. Pertempuran berdarah pun akhirnya terjadi. Beberapa pasukan bayangan kekaisaran mereka masuk ke dalam kuil untuk mengejar Dushao. Biksu Yuantong mencoba melindungi tetapi dia terluka parah. Ketika seorang tentara bayangan ini akan membunuh Dushao, Songmo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Dushao. Dia pun berhasil mengalahkan beberapa prajurit tetapi dirinya juga terluka parah. Dushao sempat meminta maaf karena dia tidak tahu jika suaminya telah menjebak Jenderal Songmo. Songmo tidak menyalahkan Dushao tetapi dia juga merasa bahwa dia telah melibatkan Nyonya Dushao. Saat keduanya hendak pergi, mereka melihat Biksu Yuantong yang tergeletak terluka parah. Biksu itu kemudian mengambil sebuah buku yang berjudul Catatan Wahyu, kemudian diberikan kepada Nyonya Dushao. Dia meminta keduanya untuk segera masuk ke ruang rahasia kuil dan berharap Nyonya Dushao bisa mengubah takdir. Saat Nyonya Dushao ini mencoba memahami kata-kata biksu itu, tiba-tiba tentara bayangan datang untuk menangkap mereka. Keduanya pun segera bergegas untuk memasuki pintu rahasia kuil. Namun tiba-tiba seorang memanah mereka. Songmo pun berusaha melindungi Nona Dushao, namun keduanya masih terlempar dan masuk ke dalam jurang. Dalam kejatuhan itu, Nona Dushao berhasil meraih buku catatan wahyu pemberian Biksu Yuantong dan sepertinya waktu mulai mengalir mundur. Ketika dia terbangun, seorang pemuda berdiri di sampingnya dan memberitahu Dushao bahwa dia keasikan saat membaca buku dan kepalanya terbentur ke cermin. Dushao kebingungan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat ke cermin, dia menemukan bekas luka di dahinya dan yang lebih mengejutkan, dia melihat dirinya saat masih kecil. Sebelum Dushao mengetahui apa yang sedang terjadi, Tao Niang, bibinya dan ibunya Dushao datang. Mereka memanggil Dushao dengan panggilan Sugo. Sementara Dushao masih tidak mengerti apa dia baru saja bermimpi atau apa dia masih kebingungan. Yang jelas dia merasa senang ketika melihat ibu dan bibinya ini masih hidup. Ibu dan bibinya ini kemudian memberitahu Dushao bahwa dia baru saja bermimpi. Pemuda di sebelahnya memberitahu Dushao bahwa Dushao menjadi seperti itu setelah dia membaca buku cerita yang sebelumnya diberikan oleh seorang pertapa. Dan ternyata pemuda itu adalah Yuantong yang dalam mimpinya tadi orang itu menjadi biksu kemudian memberikan kitab rahasia itu kepada Dushao. Dushao menjadi semakin kebingungan, dia merasa antara kenyataan dan mimpi.
Sementara itu Songmo juga terbangun. Ibunya Songmo ini menangis saat melihat putranya terbangun. Ternyata Songmo terjebak dalam mimpi buruk dan tidak sadarkan diri. Untunglah ada kepala biksu yang bisa membangunkan Songmo. Songmo kemudian memberitahu ibunya bahwa dia telah mengalami mimpi yang panjang, tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang dia impikan itu. 娘，我做了一个很长。心科高中，为何却有凋败之象？ Ketika Songmo pergi bersama ibunya, dia berpapasan dengan Nona Dousou. Keduanya saling memandang dan merasa sedikit akrab. 少姑， Ternyata di buku catatan wahyu itu ternyata mencatat kejadian semacam takdir. Kebetulan ia membaca catatan bahwa ayahnya lulus ujian kekaisaran tahun ini. 爹爹得中，你是听谁说的呀？ Benar saja tak berselang lama seorang pelayan datang melaporkan bahwa ayahnya Nona Dousou telah lulus ujian kekaisaran. Ibunya terkejut karena putrinya sudah tahu kalau ayahnya akan lulus ujian, tetapi dia tidak terlalu memikirkan itu. Dousou tiba-tiba teringat akan isi buku catatan wahyu yang mencatat nasib semua orang. Saat itu dalam catatan, ibunya akan jatuh sakit setelah ayahnya lulus ujian kekaisaran. Di buku itu juga mencatat bahwa setelah kematian ibunya, ayahnya menikah dengan Wang Yingsu. Dia juga teringat kejadian dalam mimpinya ketika adiknya berselingkuh dengan suaminya, mengatakan bahwa kematian ibunya disebabkan karena hubungan ayahnya dengan Wang Yingsu. Dia pun menjadi khawatir jika semua itu akan terjadi. Namun dia juga teringat perkataan Biksu Yuantong bahwa dia bisa mengubah takdir. Dia pun bertekad tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi kembali. Dia juga sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, kecuali orang itu akan merubah nasibnya sendiri. 亡者不可见，来者犹可追。我也要护着你，不能叫任何人将。 Benar saja setelah Zhao Gusi ini kembali dari kuil, ternyata suaminya sudah pulang dan membawa seorang cewek yang tak lain dia adalah temannya Zhao Gusi sendiri yang bernama Wang Yingsu. Yang membuatnya sangat terkejut, dia dipaksa untuk menyetujui pernikahan suaminya dengan Wang Yingsu. Perempuan genit ini juga mengaku bahwa dia bersedia dijadikan selir. 这为官的三妻四妾，我才愿意入府为妾的。 Kakak iparnya ini terang-terangan mengatakan bahwa alasan suaminya mengangkat selir lagi karena sang istri tidak bisa memberinya anak laki-laki. Mendengar itu kakaknya Zhao Gusi sangat marah dan kedua kakak ipar ini hampir terjadi saling pukul. Wang Yingsu, seorang wanita genit ini, segera dia bersandiwara, dia berpura-pura akan bunuh diri. Tapi segera dihentikan oleh Dao Xiying, dia pun segera memeluk wanita simpanannya ini. Sementara itu Dousou yang mengetahui dari buku catatan wahyu bahwa perempuan itu adalah jahat, dia pun segera masuk untuk bertemu dengan ayahnya. Ayahnya sempat berbohong bahwa wanita itu hanyalah seorang tamu. Karena hanya seorang tamu, dia meminta agar wanita itu dibawa keluar. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu asmanya kambuh. Melihat itu Dao Xiying pun segera membopong selingkuhannya ini untuk segera diobati. Dousou pun memeluk ibunya dengan sedih. Sementara itu kakak laki-lakinya Dao Xiying, dia terus membujuk Dao Xiying agar mempertahankan Nona Wang. Karena ternyata wanita genit itu sudah hamil dan dia tidak dapat diusir. Saat ini Dao Xiying berada dalam dilema. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberitahu Dao Xiying bahwa Nyonya Zhao Gusi dia telah meninggal dunia. Ternyata ibunya Dousou ini meninggal karena gantung diri. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat agar suaminya benar-benar merawat satu-satunya putrinya.
Dusau benar-benar menyesal karena tidak bisa mencegah kematian ibunya. Meskipun dia telah membawa dan membaca buku catatan takdir, tetapi di situ tidak dituliskan jika ibunya mati gantung diri. Di situ hanya tertulis bahwa ibunya akan mati, sehingga dia tidak bisa merubah takdir yang awalnya dia berpikir ibunya ini akan mati keracunan. Makanya dia meminta ibunya mengurung diri di kamar. Namun yang terjadi ternyata ibunya mati gantung diri. Nyonya Wang datang untuk memberi penghormatan, tetapi segera didorong oleh Dusau. Untung saja ayahnya juga datang. Ayah Nona Wang ini adalah pejabat kehakiman. Dia mengajak putrinya untuk pulang karena dia juga tidak ingin putrinya dijadikan selir. Akan tetapi kakaknya Dao Xiying ini berjanji akan menjadikan Wang Yingsu seorang istri yang resmi. Bahkan dia dipersilakan meminta mahar berapapun. Singkat cerita, wanita jahat ini kemudian menjadi istrinya Dao Xiying dan resmi menjadi ibu tirinya Dusau. Dusau tidak bisa tinggal bersama orang jahat itu. Akhirnya dia meninggalkan rumah, tinggal di desa, hidup bersama neneknya. Scene berpindah ke sebuah camp militer di mana seorang prajurit melaporkan bahwa ada seorang anak kecil yang datang untuk bergabung menjadi tentara. Komandan besar ini bernama Jiang Maisun. Dia adalah pamannya Songmo. Dan ternyata anak kecil itu adalah keponakannya sendiri. Dia adalah Songmo. Kita kembali ke cerita awal sesuai dengan buku catatan wahyu yang dibawa oleh Nona Dusau, di mana nantinya Songmo ini akan menjadi seorang jenderal, tetapi dia memberontak dikarenakan kaisar menghukum pamannya ini karena dianggap berkhianat. Di kejadian masa depan itu juga diperlihatkan bahwa nantinya Songmo ini akan mati bersama Nona Dusau. Tapi apakah Nona Dusau bisa merubah takdir? Kita akan lihat di episode selanjutnya. Kembali ke cerita saat ini, di mana pamannya ini tentu saja keberatan menerima Songmo menjadi tentara karena dia masih kecil. Dia segera meminta agar Songmo segera pulang. Jika tidak, dia akan mengikatnya dan mengantarkannya pulang. Songmo menantang, jika bisa mengikatnya, dia akan pulang. Mendengar itu sang paman memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Songmo dan kemudian mengikatnya. Namun Songmo ini lebih cepat dari kelinci. Dia bisa berkelit ke sana kemari sehingga mereka tidak berhasil menangkap Songmo. Songmo menyatakan dia tidak akan kembali ke rumah karena jika kembali dia akan dihajar oleh ayahnya. Ternyata benar, sang paman menemukan bahwa Songmo datang dengan luka-luka. Dia pun tidak punya pilihan selain menerima keponakannya ini menjadi seorang prajurit meskipun belum cukup umur. Songmo juga berjanji bahwa dia akan bertarung habis-habisan dan siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Songmo, futang daohu, ibu rusi. Beberapa tahun berlalu di camp militer, Songmo telah menjadi seorang jenderal muda dan berbakat. Di sisi lain, Dusau masih tinggal di rumah neneknya. Dia menjadi seorang pedagang yang cerdas dan cakap. Ketika Dusau sedang membaca buku catatan wahyu, dia merasa sudah berusaha merubah takdir, tetapi masih saja takdir itu tidak bisa dirubah. Dia teringat seorang lelaki tua yang ditemuinya. Lelaki itu mengaku bahwa dirinya lah yang menulis buku itu. Lelaki tua itu meminta Dusau untuk melemparkan batu ke dalam air dan mengingatkannya bahwa batu-batu itu tidak dapat merubah arus balik sungai kecuali Dusau mempunyai kekuatan untuk membalikkannya. Dusau diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus memiliki kekuatan seperti itu. Dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang akan merubahnya.